Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi nih sama aku. Setelah sekian lama tidak ngonten, hari ini kembali lagi kita ngonten dengan aktivitas seperti biasa, yaitu ibu rumah tangga yang kerjaannya setiap hari bersih-bersih, masak, dan beberes rumah. Udah 1 minggu aku nggak ngonten karena disibukkan dengan aktivitas atau kegiatan lebaran. Jadi aku nggak sempet lagi untuk tag video. Karena minggu-minggu ini banyak banget aktivitas. Mulai dari silaturahmi ke rumah tetangga, ke rumah saudara, maupun jalan-jalan nurutin kemauannya Kaira. Nah, jadi hari ini kita kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. Kegiatan pagi ini aku awali dengan beberes ruang tamu dulu. Untuk dapur nanti aku bereskan setelah ruang tamu ini selesai. Jangan salfok sama ayam yang dari tadi kukuruyuk. Entah beberapa hari ini memang banyak sekali ayam jago yang berkeliaran di sekitaran rumah aku. Jadi kalau aku ngisi suara ayam jagonya pun ikut masuk kemari. Karena kalau mau edit di malam hari, itu rasanya badan udah nggak bisa lagi. Karena kalau malam itu memang aku fokus untuk istirahat. Jadi kalau aku paksain buat ngedit video, badan aku malah drop. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan aku selesaikan di siang hari sampai sore hari. Untuk malam itu aku fokus istirahat. Ini gak terasa tiba-tiba aku nyapunya udah sampai di teras depan. Aku sapu-sapu semua sampai bersih, mumpung juga mobilnya gak ada. Jadi aku bisa sapu semua teras aku sampai bersih. Karena kalau hari-hari biasanya itu ada mobil yang terparkir di depan teras aku. Makanya untuk biasanya aku tidak bisa nyapu sampai full seperti ini. Ini aku sapu bersih dari depan pintu ruang tamu sampai ke depan warung aku. Ini sampahnya aku kumpulin dulu di depan teras, nanti selanjutnya aku sapu lagi halamannya pakai sapu yang biasa aku gunain buat nyapu halaman. Setelah nyapu, ini aku lanjut ke belakang. Aku buka dulu pintunya biar terang. Di sini aku mau beresin baju-baju yang udah aku setrika. Ini aku nyetrikanya kemarin siang dengan kemarin siangnya lagi. Jadi 2 siang aku menyetrika sebanyak itu. Karena pada saat lebaran memang kita tidak mengerjakan pekerjaan apapun. Kita hanya fokus silaturahmi ke rumah saudara dan tetangga. Jadi untuk pekerjaan rumah memang kita abaikan selama 1 minggu ini. Jadi setelah selesai lebaran, jadi aku fokus untuk beberes rumah. Mulai dari aku nyetrika selama 2 hari, walaupun tidak dari pagi sampai sore ya. 2 hari itu dari pukul 11 sampai sore. Ini lanjut aku susun-susun bajunya ke dalam lemari. Ini aku mulai dari pakaian si Kaira dulu. Aku masukkan ke dalam lemari yang ada di dalam kamarnya. Lanjut, setelah punya Kaira selesai, baju-baju aku juga aku masukin ke dalam lemari. Kalau untuk lemari aku ini kita barengan sama ayah ya. Kita lemarinya jadi satu ya, walaupun tetap ya pakaian perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Memang itu tatakannya ada 4, kalau punya ayah cukup 1 tatakan, dan punya aku 3 tatakan beserta gantungannya. Itu milik aku sendiri. Karena memang kalau laki-laki itu pakaiannya juga lebih sedikit daripada wanita. Entah kenapa, apakah ada yang sama dengan aku, pakaian suami lebih sedikit daripada punya kita.
Setelah menyusun pakaian ini aku lanjut menyapu di bagian dapur. Hari ini aku tidak masak karena aku masih punya sayur sop. Kemarin sore dianterin sama ibu aku sayur sop kambing. Jadi hari ini aku nggak masak. Nanti mau aku panasin dan aku racikin pakai mie. Nah, selesai nyapu, ini langsung aja aku mau meracik buat sarapan. Kalau Kaira tadi katanya sudah sarapan di rumah budenya pakai lontong karena kebetulan hari ini memang lebaran ketupat, tapi aku tidak buat ketupat. Kaira tadi makan di rumah budenya katanya pakai ketupat. Jadi ini aku mau meracik sarapannya buat aku sendiri aja. Ini aku potong-potong dulu seledri dengan daun bawang yang sudah aku cuci bersih. Kemudian tadi aku udah merendam mie. Nah, ini langsung aja kita racik. Ada mie bihun, ada bawang goreng, daun seledri dan juga daun sop. Nah, ini si sop kambing aku udah mendidih. Langsung aja ini mau aku tuang ke dalam mangkuk berisi mie tadi. Nah, kayaknya seger ya sarapan pagi-pagi pakai yang berkuah-berkuah begini. Nah, ini aku ambil dulu dagingnya. Bukan daging sih ya, ini kemarin itu adalah bagian kepala dari satu ekor kambing. Nah, aku ambil dagingnya 2 potong aja. Kemudian aku tuang-tuang lagi si kuahnya ke dalam mangkuk. Nah, ini aku tambah kecap. Setelah tambah kecap ini aku mau tambah sambal juga. Kayaknya seger pagi-pagi makan anget-anget dan pedes-pedes. Oke, aku sarapan dulu ya guys. Selamat sarapan. Ini tadi mie bihunnya aku pakai mie bihun yang dari Jawa asli. Dia itu mie-nya lembut, beda kayak mie-mie yang ada di sini. Nah, aku sarapan dulu. Aku mau cobain mie-nya dulu. Ini mie-nya lembut banget, pokoknya beda, nggak kayak mie-mie yang ada di sini. Kayaknya ini aku sarapannya mau pakai nasi juga. Mau aku tambah nasi biar nanti kenyang. Dan selesai sarapan ini aku langsung mandi. Setelah mandi sudah dandan cantik, rapi dan wangi. Kemudian nggak tahu ini mau ngapain. Jadi ya sudahlah, kita duduk-duduk di sini sambil kita ngemil kue lebaran kita. Karena semua pekerjaan kita sudah beres, jadi kita mau ngapain lagi? Ya sudahlah, keluar masuk kita cuma dihadapkan dengan kue lebaran. Jadi ya sudahlah, kita ngemil saja. Oh iya, waktu itu aku pernah janji ke kalian, aku mau nge-review kue lebaran yang waktu itu aku buat. Aku belum sempat nge-review. Jadi hari ini kita review aja kue lebaran apa aja yang waktu itu pernah kita buat. Dan kita icip-icip bagaimana rasanya. Karena jujur, aku yang buat kue aja selama ini belum pernah mencicipinya. Oke, yang pertama kita mulai dari meja sebelah sini. Toples yang pertama ini isinya adalah emping jagung. Ini aku nggak buat. Ini aku beli, terus kemudian ini juga kuping gajah namanya kalau di sini. Kuping gajah ini dengan emping jagung ini aku beli ya guys. Nah, kalau untuk toples yang ini isinya adalah kue kacang. Nah, ini aku buat sendiri kue kacang ini. Ini aku buat bentuk love. Kalau kita beli itu sih biasanya bentuknya bulat, tapi karena aku nggak punya cetakan bulat, aku punyanya cetakan love, ya sudahlah aku buat seperti ini. Dan menurut aku kue kacang ini adalah kue yang paling sederhana, mulai dari bahan dan cara membuatnya pun gampang.
Lanjut ke toples yang berikutnya. Ini aku buka dulu isinya apa. Ini juga buatan aku. Nah, ini dia. Kalau di sini sih bilangnya ini kue coklat choco chips. Ini kenapa dibilang coklat choco chip? Mungkin karena warnanya coklat dan atasnya ada choco chipnya. Kalau untuk yang itu sih aku udah icip, rasanya sih nggak begitu manis tapi ya enak. Dan selanjutnya ini ada kacang bawang. Ini kacang bawangnya juga aku goreng sendiri. Untuk kacangnya aku pakai kacang yang masih ada kulit arinya dan itu aku bersihkan sendiri. Dan kita lanjut ke meja yang sebelah sana. Ada apa aja? Kita review juga satu persatu yang di meja sebelah sini. Ini ada beberapa toples dan isinya semua beda-beda. Yang pertama ini ada kacang bawang sama seperti yang tadi. Ini kacangnya aku buat sendiri, aku bersihin sendiri. Terus toples selanjutnya ini ada apa nih putih-putih. Ini adalah kue putri salju. Kalau di sini sih namanya putri salju. Nggak tahu juga kalau di daerah lain ini namanya apa. Ini kue favorit aku banget. Cuma nggak tahu kenapa ini gulanya kayak menggumpal gitu ya. Padahal aku taburin gulanya itu pas udah rotinya bener-bener dingin. Dulu pas awal-awal sih bagus, tapi kelamaan jadinya kayak gini. Tapi sih rasanya tetap enak. Aku suka banget sama kue putri salju ini. Toples selanjutnya ini ada marning jagung. Ini hampir sama kayak emping jagung tadi. Ini ada coklat astor. Ini ada donat gula. Nah, kalau untuk yang jajanan pasar-pasar ini aku beli semua. Beralih ke toples selanjutnya. Nah, di toples yang ini adalah kue brownies yang waktu itu aku buat, tapi bentuknya nggak jelas itu. Ini aku udah nyicip, rasanya sih enak. Dan ternyata ini kemarin aku isi satu toples, itu udah habis dan ini aku isi lagi. Ternyata walaupun bentuknya nggak enak dilihat, ternyata rasanya memang enak, anak-anak juga suka. Toples selanjutnya ini ada kue monde susu atau biasa dibilang kalau di sini sih kue janda genit. Gak tahu kenapa bisa dibilang janda genit. Selanjutnya ini aku punya kastengel. Kastengel aku ini kecil-kecil mungil-mungil. Karena ini aku pakai cetakan yang aku beli di toko perlengkapan kue. Bentuknya kecil-kecil, ini juga rasanya enak banget, nggak manis karena identik dengan yang namanya keju ya. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan setiap lebaran, karena ini menurut aku adalah rajanya kue, jadi wajib banget ada. Nah, si nastar ini juga buatan sendiri. Nah, selanjutnya kita icip-icip. Nah, ini favorit aku, kue si putri salju. Ini memang aku suka banget kue ini karena rasanya sih manis memang karena ada taburan gulanya. Dan jujur untuk kue putri salju ini aku memang udah ngerasain sebelum-sebelumnya. Rasanya enak, tapi kalau untuk si kastengel atau monde susu, nah ini aku baru mau nyobain. Nah, untuk si monde susu atau di sini bilangnya janda genit ini, aku baru ngerasain ini. Karena waktu itu mau icip-icip kan lagi puasa. Kalau pas buka puasa udah males lagi mau nyobain karena kita udah makan nasi dan perut udah kenyang, jadi males buat nyemil-nyemil si kue-kue ini. Dan menurut aku sih ini rasanya enak karena aku dari tahun ke tahun pakai resep yang sama.
Dan selanjutnya aku mau cobain si kastengelnya. Ini aku mau cobain kue kastengelnya. Ini sih rasanya gurih-gurih karena identik dengan keju kan, karena memang bahan dasarnya juga kita menggunakan keju. Kalau ini sih nggak manis, cuma dia rasanya gurih-gurih keju. Dan yang terakhir adalah nastar. Nah, wajib banget kalau lebaran harus punya si nastar ini karena nggak boleh ketinggalan. Oke, sekian video aku kali ini. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel aku ini lebih berkembang. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.